Malam semua, teman-teman VTuber, apa kabar kalian? Waduh, seneng banget rasanya bisa ketemu dengan sobat VTuber, walaupun kita cuma hanya lewat Zoom, dan malam hari ini kita lagi mau ngajak ngobrol-ngobrol santai, ya. Dan spesial kita undang salah satu diamond kita, yaitu Bro Semi Lianto. Tepuk tangan dong guys, buat Bro Semi Lianto. Yes. Gila guys, bro. Biasa. Pasukannya berapa? Ada berapa bro pasukannya bro? Dari 5 minutes hampir 200.000 orangnya. Wow, dahsyat. Orang bro. Gila. Itu baru satu grup ya, 200.000 bro, satu grup doang. Dari satu grup doang 200.000 ya. Gila itu, waduh, ini kalau tidak mempunyai skill manajemen yang kuat mah bisa gila. Enggak lah, kita juga belajar lah, sama-sama lah. Sama kita juga belajar kan? Iya, jadi teman-teman VTuber kita ngundang the real diamond. Jadi kita tidak pakai sembunyikan, kita sebut nama dia Mawar atau kita sebut dia namanya Kumbang. Enggak. Kalau Kumbang itu nama aku dong. Oh iya, Kumbang Faisal. Profilnya kita munculin bener-bener terverified. Jadi kalau kita ngundang diamond itu bener-bener terverifikasi, bukan diamondan ya. Ya. Mukanya muncul ya, bisa verifikasi ya. Bisa terverifikasi gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar ngaku-ngaku diamond. Nah, perlu pakai KTP nggak ini, saya pegang KTP ini? Gak usah, yang penting ingat film Baim aja, Baim waktu kecil. Ya Allah, bantu Baim ya Allah, itu mukanya udah pas lah. Nah, selain ada Bro Semi, pasti udah nggak asing lagi ada Bro Chris. Ya Bro Chris, salam Bro Chris. Malam ya. Enterprise. Oke. Masih semangat? Masih. Saya semangat. Jadi kita di sini ada diamond juga, kebetulan saya juga platinum gitu kan. Ya. Jadi ada kelas lah ya. Jangan gitu dong. Gimana gua dong? Aduh. Bukan nanya tim gua berapa bro? Oh ya, tim lu berapa bro? Oh, tim gua sih nggak banyak lah, cuma 15.000. Wah, sedap. Jadi kalau dua disatuin udah 200.000 tambah 15.000. Wow, dua berapa? 215.000 ya. Wow, luar biasa itu. Itu VTuber sejati semua ya? Iya, udah pasti dong, bro. Oh, bahwa kita nggak ribut-ribut gitu. Oke, ya udah. Terus di sana ada Evan juga dari Bali, Bro Evan. Waduh, guys, ini tepuk tangan dong buat Evan. VTubers Indonesia dari Bali. Waduh, ini Bro Evan ya. Ini luar biasa. Jadi kita undang khusus. Jadi teman-teman, acara ini kita memang undang member-member selain dari level Diamond dan Platinum supaya kita juga bisa ngobrol. Posisi Evan apa nih terakhir, Bro? Terakhir silver hampir gold. Wah, cuman silver kurang 10 exposure lagi. Wah, Wow. Waduh, itu aduh ya. Mantap. Exposure kekat sama maintenance jadi ya. Waduh. Itu sedih jiwa ya. Aduh, oke. Ada Bro Dema. Oh, Bro Dema. Tadi ada Bro Dema dari Makassar. Oke, Bro Dema masih ngilang sebentar, nanti dia akan balik lagi. Nah, tapi di sini juga kalau teman-teman yang suka nonton sinetron di salah satu TV swasta, pasti sudah nggak asing lagi dengan muka yang satu ini, Bro Faisal. Oke, Bro Faisal. Selamat malam, salam VTuber. Wih, terkenalnya di apa nih? Faisal Kumbang ya? Iya, Faisal Sikumbang. Dari medsos saya, FB saya, Instagram saya, Faisal Sikumbang. Wah, ini guys, gila men. Hari ini kita nggak kaleng-kaleng nih ketemuannya nih, serem nih. Bro Faisal, kalau lu terakhir apa nih, Bro? Alhamdulillah, gue terakhir sebelum maintenance, gue sebulan sebelum maintenance, gue gol. Wih, gila.
Lu beruntung lo ya. Gila lu, gue sama Evan doang nih berarti yang kepleset nih ya. Oh, dikit lagi itu loh. Nah, kalau lu bro, member lu rata-rata apa nih, Bro? Ya, alhamdulillah member gue ya kalangan gue sendiri. Oh, pekerja seni ya. Pekerja seni. Jadi gini, yang sebenarnya nih orangnya nggak bisa masuk meeting Zoom ya. Kalau kita rajin nonton Indosiar, kalau orang suka nonton Pintu Berkah yang pagi, Kisah Nyata yang siang, Suara Hati Istri yang sore, itu ada artis gua yang bernama Rian Rizky, keluar Gretitel namanya. Jadi dia tadi sudah WhatsApp saya, dia tidak bisa hadir karena masih dalam perjalanan. Oke, nggak apa-apa. Oke, gila nih. Berarti anggotanya Bro Faisal nih kebanyakan pekerja seni ya. Wah, dan ada satu lagi. Nah, belum saya tambah lagi. Ada satu lagi sutradara. Sedap, men. Jadi kalau tahu Cinta Fitri, Antara Cinta dan Dusta, Aji Belajar Ngaji, Ivo Vionot sutradara namanya. Dia seorang orang TVRI, pasti nggak asing lah mukanya kan. Nah, di TVRI itu dia orang TVRI asli. Semalam juga udah komunikasi sama Bro Dema, ngobrol. Lumayan ada setengah jam. Oke. Keren. Jadi ini malam hari ini dari berbagai seni kalangan ya pekerjaannya ya. Terus ada siapa lagi nih? Tadi Bro Chris, ada Bro Agus udah masuk belum? Andi ini siapa ya? Ada Bro namanya. Andi. Halo. Bro Andi. Sorry bro, Bro Ferry, gue potong dikit. Boleh orang enak mencari saya nanti ya kan, Gretitel nama saya. Mereka nanti tinggal buka YouTube itu Anak Negeri Megalip, mereka tinggal nonton, nanti keluar nama saya di situ, Gretitel nama saya udah ngirim trailer film saya itu, Bro Ferry udah nonton ya? Ya, sudah. Keren itu bro. Evan udah nonton, di situ kan ada nama saya keluar sebagai casting director by sejak saya mengundurkan diri jadi pemain. Jadi kalau kita biasa nonton film luar kan ada kepala casting director by-nya gitu ya. Jadi nama saya Faisal Skumbang. Jadi kalau levelnya dalam istilah di film itu eksekutif produser pelaksana, sutradara, baru gue urutan kelima. Ini keren. Nah, oke. Itu top banget tuh. Itu keren banget. Ya, jadi Bro Faisal ini tim membernya itu benar-benar dari kalangan artis ya, pekerja seni. Oke, dari tadi Bro Andi. Wah, Bro Andi nggak bisa komen ya. Oke, ada Bro Dema. Ya, Bro. Gimana Bro Dema? Sehat, Bro? Iya, alhamdulillah sehat, Bro. Alhamdulillah. Dia habis ngobrol sama sutradara penulis semalam itu. Sama yang saya ceritain tadi. Oke, kalau Bro Dema kan sudah nggak asing lagi. Nah, kita kedatangan tamu juga. Ini dari Garut loh, guys. Jadi kita ini bukan hanya apa ya? Tadi kan jangan sampai dipikir Zoom ini Zoom kaleng-kaleng, enggak ya. Zoom ini benar-benar kita mengundang teman-teman yang memang sangat memiliki integritas yang penuh terhadap YouTube. Yaitu salah satunya Bro Agus Asgar. Bro, kasih salam bro. Open mic-nya bro, dibuka mic-nya bro. Mic-nya dipencet mic-nya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Agus dari Garut ya bro ya? Betul Bang Ferry. Aduh, saya sangat malam ini saya sangat senang sekali Bang Ferry. Bisa ketemu sama senior saya nih. Enggak, masih belajar kita masih belajar. Oke, kita akan mulai ya topik perbincangannya. Jadi teman-teman, kita akan bahas beberapa hal. Jadi mumpung ada Diamond di sini, Bro Semi adalah seorang Diamond kita. Jadi makanya kita benar-benar bikin Zoom ini kita liatin wajahnya jelas. Jadi nggak pakai inisial, nggak pakai istilah-istilah ya. Jadi langsung aja. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu. Mungkin Bro Chris dulu. Halo? Ya. Paling gini. Kan seringkali pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar lah dari teman-teman kalau kita lagi video itu kan bertanya gimana sih manajemen? Apakah ada counter respon mengenai statement dari
Pak Tongam gitu. Itu sih. Jujur kita kan informasikan ke teman-teman itu bahwa pasti akan ada update informasi mengenai hal itu. Itu aja, Bro. Ya, gimana Bro Sam? Ya, oke. Thank you ya teman-teman semua. Saya boleh diundang di Zoom ini. Ini para senior-senior YouTuber ini ya yang ada di Indonesia, memberikan dukungan kepada VTube dan juga V+ ya. Otomatis acara seperti ini semoga bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman sekalian sebagai member maupun orang-orang yang mau baru kenal dengan VTube ataupun mereka-mereka yang mungkin sudah berpindah hati ya, atau orang bilang menjadi berubah atau udah nggak nafsu lagi ya sama VTube. Ya, pertanyaannya tentang respon dari Pak Tongam yang ada di IG, betul ya? Itu ya? Ya. Oke, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Tongam, saya melihat ada 5 hal ya, 5 poin yang disampaikan itu adalah sebuah respon yang sangat normal. Jadi respon itu tidak berlebihan ataupun tidak juga membuat semakin pelik atau semakin kacau. Sebetulnya respon beliau adalah respon yang sangat-sangat normal dan wajar. Cuman kita yang salah menempatkan diri untuk menaruh sebuah tanggung jawab atau menaruh sebuah pertanyaan, sebuah accusation ya, tuduhan ya, accusation itu kepada pihak SWI. Padahal sebetulnya pihak SWI tidak memiliki nggak memiliki sebuah tanggung jawab yang besar atau tanggung jawab untuk menjawab apa yang ditanyakan, yaitu kapan VTube on, ya, bagaimana sistem atau bagaimana proses dari legalitas yang selama ini diurus oleh manajemen. Jadi kalau saya sering sampaikan sama teman-teman yang di 5 Minutes juga di tim kami, saya umpamakan tuh seperti kayak kita nih mahasiswa, ya. Mahasiswa ini mau ujian skripsi. Ya, saya pakai analogi supaya teman-teman bisa menempatkan dirinya, maksudnya menangkap seperti apa sih kondisinya ini. Nah, setelah itu saya misalnya sebagai mahasiswa, saya akan menyampaikan atau saya akan menyelesaikan program skripsi ya. Skripsi itu kan terakhir ya sebelum lulus ya. Nah, di dalam skripsi prosesnya itu kan ada, kita bikin materi dan segala macam, terus kita ada yang namanya proses bimbingan ya. Kita harus punya dosen pembimbingnya, 1, dosen pembimbing 2, dosen pembimbing 3, dan setiap dosen pembimbing tentunya kita harus mendapatkan ACC atau persetujuan dari setiap materi yang kita ajukan. Setelah kita memproses dosen pembimbing itu, setelah melewati proses itu baru kita maju ke dalam sidang skripsi atau ujian skripsi ya. Di dalam ujian skripsi itu ada 3-4 dosen yang duduk gejeran gitu dan menguji materi kita sehingga kita dinyatakan lulus atau tidak kan gitu ya. Nah, perlu kita tahu bahwa SWI yang terdiri dari hari ini mungkin sekitar 12 instansi ya, mencakup kementerian dan juga Polri dan segala macam, ada 12, itu mereka adalah dosen penguji sidang skripsi yang terakhir final ya. Nah, diketuai atau dikepalai oleh Pak Tongam. Nah, sebelum kita maju ke sidang skripsi tentunya ada dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya VTube ini siapa? Dosen pembimbingnya adalah dari OJK, Menkominfo, Kementerian Perdagangan ya, Kemendak ya, Industri dan Perdagangan ya. Dari 3 ini sebut saja sebagai dosen pembimbing. Nah, dari setiap elemen ini atau instansi ini mereka menerbitkan legalitas ACC ya, legalitas alias
ACC terhadap apa yang kita kerjakan dengan konsep itu yang legal. Karena kita dibimbing beberapa instansi di dalamnya, tentunya langkah terakhir kita adalah sidang skripsi. Nah, apa yang terjadi yang kemarin itu adalah, contoh, Bro Ferry ini saudara saya, dia pengen menanyakan tentang status saya sebagai mahasiswa, apakah bagaimana proses skripsinya gitu ya, lulus apa enggak gitu ya. Nah, coba bayangkan Bro Ferry ini nanya langsung kepada dosen uji, dosen yang terakhir itu yang menguji 4 orang itu. Bro Ferry maksa nanya ngomong gini, Pak Ferry, gimana itu Semilianto lulus atau tidak? Kalau sampai nggak lulus, saya bakar rumah kamu, Pak Ferry. Padahal saya sedang lagi di dosen pembimbing ketiga. Belum masuk ujian skripsi atau dosen skripsi yang notabene ditanyain, nggak cuma ditanya, tapi diancam. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Sehingga Anda selama ini merasa overwhelming, terlalu apa ya? Terlalu berlebihan dalam merespon. Kalau Fitup hari ini mengurus izin-izinnya dari pihak 3 ini, otomatis yang terakhir nanti diserahkan dalam bentuk yang lengkap kepada SWI. Nah, kalau sebelum kita menyerahkan itu ke SWI, terus ada pihak yang menanyakan dan menyerang Pak Tongam, ya pantas Pak Tongam menjawab dengan gaya bicara seperti itu. Betul ya? Masuk akal ini ya omongannya ya. Nah, sekarang kita nyambung ya sekarang ya. Berarti Fitup ini ngurus izin sampai mana? Izin yang terakhir, yaitu PMSE, yang dipegang oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Di mana ini yang terurus dan kemudian akan lanjut ke sidang skripsi, yaitu SWI. Dalam waktu yang sangat dekat, maka Fitup dinyatakan lulus ya atau tidak. Ya, kita nggak boleh terlalu jengah ya. Jengah itu terlalu naif. Kita menyerahkan memang ke pihak SWI, tapi SWI sudah ngasih bocoran kan? Seumpama kalau ujian itu dikasih bocoran soal, 6 soal yang harus dikerjakan, yang ditanyakan. Dan 6 soal ini sudah disiapkan, dikerjakan, semua materinya sudah siap. Ya? Nah, sekarang posisinya seperti itu, banyak teman-teman dari para komunitas, dari para apapun ya, kelompok yang salah menempatkan dirinya untuk menyerang SWI. Seperti tadi saya bilang, ujian skripsi, bahan materinya itu belum diserahkan, belum dilaporkan, tetapi ada orang yang menyerang menuntut untuk supaya Fitup ini lolos, Fitup ini lulus. Nah, apa yang mau dikatakan? Ya pasti Pak Tongam bicara, ya silahkan Anda kontak yang bersangkutan, kontak manajemennya dong, jangan tanya saya, seperti itu. Nah, inilah carut marutnya beberapa orang komunitas yang mungkin merasa tidak sabar dengan proses, merasa dirinya mungkin ingin menjadi pahlawan, kepengen membantu dalam proses-proses perizinan dan segala macam, padahal sesungguhnya sudah ada koridor, sudah ada step by step yang sudah dilakukan oleh manajemen. Dan itu nyata dilaporkan di dalam bentuk laporan kepada My Future Business Co. Saya rasa teman-teman sudah tahu semua bahwa mereka sudah mengurus perizinan sampai tahap apa. Ya, jadi jangan menyalahkan SWI. Jangan menyerang SWI, karena Satgas Waspada Investasi ini adalah sebuah super body ya. Kalau saya boleh samakan seperti kayak KPK lah, kayak gitu ya. Tapi memang beda, ranahnya beda. Jadi dari 12 kementerian, didukung dengan Polri, di dalamnya dan segala macam. Ini menjadi sebuah super body yang sangat-sangat menurut saya membantu sekali untuk mengamankan Indonesia dari serangan para scammer internasional yang biasanya mereka berkedok sebagai money game.
berkedok sebagai yaitulah investasi bodong. Dan selalu masyarakat Indonesia menjadi korban. Karena apa? Education system kita kurang bagus, ya semuanya dan segala macam membuat mereka akhirnya menerobos masuk, ya diam-diam dia mulai bikin itu, menarik para member, user, kemudian mereka taruh uangnya, mereka store itu uangnya ke luar negeri, dan kemudian bablas angin nih, ya bablas. Nah itulah konsep-konsep money game yang selama ini dijaga oleh SWI juga, ya. Selain itu juga dia juga menjaga dari adanya serangan-serangan berbagai pihak seperti kayak investor-investor asing yang kebiasaannya itu mereka menawarkan, ya, sebuah janji-janji manis yang luar biasa, yang sangat keren kepada calon membernya. Kemudian kita terpengaruh, kita menjadi penasaran, dan kemudian kita ikut, kita nyemplung, kita store duit. Nah, itu ceritanya. Kira-kira gitu, Bro Chris. Nah, oke, jadi gini, ada salah satu persepsi yang salah dong di antara VTuber, bahwa kalau bicara soal regulator itu selalu hanya SWI. Bener nggak itu, Bro Sam? Konsep berpikir seperti itu. Yes, regulator itu adalah badan eksekutif yang dilindungi oleh undang-undang, betul ya. Kalau Anda menyalahkan itu ke pihak SWI, itu salah besar. SWI itu adalah Satgas Waspada Investasi yang mencurigai siapapun. Ingat ya, praduga bersalah atau praduga tak bersalah, mereka berhak untuk menetapkan itu. Mereka berhak memperingatkan kita, hati-hati loh ya, ini barang. Dia siapkan itu ilegal. Jadi kalau sampai kamu masuk ke situ dan akhirnya terjadi resiko, ya, kan saya sudah peringatkan. Ya, nah di dalam itu ada beberapa kementerian yang terkait. Otomatis begini, kalau orang yang punya nasib, orang yang punya maksud ya, orang yang punya maksud baik, otomatis dia mau tunduk dengan aturan main dong, yang diterapkan oleh Satgas. Nah, aturan main itu kan diurusnya di dalam kementerian yang ada di dalam Satgas. Dia tidak menyuruh masuk ke Kementerian Luar Negeri, Sekretaris Negara, kan enggak. Kan enggak ada urusan. Misalnya Menteri Perumahan Rakyat, kan enggak mungkin. Di dalam Satgas Waspada ada BI, ada OJK, ada Polri, ada Kemendak, ada Kementerian Perdagangan Perindustrian, ada Kemenkominfo. Dan ini adalah bagian dari proses untuk, apa itu namanya? Kalau kita bilang itu screening ya. Screening proses. Artinya kalau perusahaan ini niat, bukan scam, mereka pasti tunduk dengan apa yang ditentukan. Kamu butuh legalitas A, B, C, D, E, F. Kan begitu. Tapi kalau perusahaan itu memang perusahaan scam, sudah dari awal mereka nggak akan niat melakukan pengurusan izin. Kalau kita mengurus izin, teman-teman semua pada tahu ya, kalau kita mengurus izin, nanti kita nih harus buka baju. Betul ya? Buka baju dong, sampai laporan keuangan, sampai laporan rugi laba, sampai laporan perpajakan, laporan semua itu semua ada. Dan saya mau kasih tahu teman-teman, V+ dan VTube yang baru ini, mereka sudah memperhitungkan termasuk pajak penghasilan PPH di dalam elemen yang ada di dalam penghasilan yang didapatkan dari V+ maupun VTube. Bagaimana mungkin perusahaan scam ngurus pajak gitu loh? Oh, ada yang nggak percaya? Oke. Saya juga nggak akan membuat Anda percaya kalau Anda tidak membuktikan langsung ya. Silakan diuji. Kalau kita tidak ada pajak, kita tidak mungkin ada keluar NIB dengan OSS system yang pernah dibahas oleh Bro Dema ya di dalam salah satu materinya di YouTube saya pernah dengar. NIB ya, seperti kayak tanda daftar perusahaan yang tercatat di dalam Departemen atau Menteri Keuangan, Menkeu, dan Menteri Kehakiman. Paham ya teman-teman ya. Jadi
Kalau kita hanya meributkan apakah manajemen ini mengurus izin atau tidak, secara serius atau tidak, mari kita lihat bagaimana kelengkapan dari izin-izin yang berlapis tersebut. Kalau izin-izin berlapis itu mereka sudah lakukan satu persatu, pada tahap akhirnya adalah diajukan kepada SBI sebagai laporan sidang terakhir, sidang skripsi terakhir, maka SBI tidak akan memiliki tendensi untuk mempersulit. Betul ya? Karena ngurus izinnya juga ada di dalam 12 instansi yang ada di dalam SBI dong. Kan tidak mungkin kalau dia itu mengatakan, kamu ngurus dulu ya KTP di luar, misalnya kita mengurus KTP. Syaratnya apa? Saya punya KTP. Oh ya udah, ngurusnya di kelurahan gitu ya. Nah kelurahannya itu nggak ada hubungannya dengan saya. Nah itu mungkin saya masih punya indikasi untuk mempersulit Anda. Misalnya Anda mau mengajukan pinjaman kredit ya, kamu nggak punya KTP, saya juru bikin KTP. Kan saya nggak ada urusan sama kelurahan atau dinas kependudukan, Dispenduk. Saya koperasi kok, misalnya gitu ya. Saya kan nggak mau tahu. Nah, saya kan bisa mempersulit. Setelah kamu punya KTP, saya tanya kakaknya. Setelah kakaknya ada, saya masih tanya lagi NPWP. Saya tanya lagi laporan itu apa tuh? Rekening koran. Setelah itu saya masih tanya lagi. Kamu punya kredit apa aja di kredit bank yang lain? Dengan segala macam bentuk ya kerumitan. Kalau misalnya SWI dengan kementerian yang bersangkutan ini tidak satu tubuh, maka ada indikasi bahwa SWI mempersulit kita. Ada bisa disebutkan ada indikasi. Tetapi SWI juga mengepalai atau menggabungkan 12 instansi yang notabene kita ngurus izinnya juga di situ gitu loh. Termasuk BKPM, termasuk OJK, termasuk Kemenkominfo, termasuk Kemendak, Perindustrian dan Perdagangan. Ya, kita punya surat izin usaha penjualan langsung, yaitu KLB, kalau nggak salah KLB 47/9. Ya, itu adalah pengurusan untuk masuk sebagai syarat anggota APLI. Nah, satu lagi, Anda pikir bahwa menjadi anggota APLI itu mudah? Ayo coba aja urus. Perusahaan kamu bikin networking, perusahaan MLM, terus kamu ajukan untuk menjadi anggota di dalam anggota APLI, yang notabene ada, mungkin sehari ini bisa dihitung, ada ribuan perusahaan MLM di Indonesia, tetapi yang terdaftar di APLI kurang dari 90 perusahaan. Dan salah satunya adalah Biples. Ya. Nah, bagaimana mungkin APLI, dikatakan APLI kecolongan, menerima Biples, padahal dia nggak legal, dia nggak benar, dia scam. Apakah APLI akan mencoreng mukanya dengan menyatakan itu atau menerima Biples di dalam tubuhnya, gitu? Keanggotaan APLI. Kebetulan memang APLI adalah salah satu anggota dulunya di dalam SWI juga. APLI itu. Nah, orang-orang APLI sendiri sudah menerima kita, teman-teman, di dalam tubuh APLI. Ya, yaitu Biples ya, kita nggak ngomong Biplesnya, Biplesnya. Nah, kalau you pernah tahu bagaimana cara untuk masuk ke anggotaan APLI, karena berhubung saya juga dulunya punya banyak teman yang ada di dalam asosiasi tersebut, betapa rumitnya, betapa sulitnya, mereka punya syarat macam-macam juga untuk menjadi APLI. Nggak gampang. Nggak seperti kayak kita daftar jadi anggota geng sekolah, geng SMA ya. Tapi ini APLI benar-benar sebuah asosiasi yang direct di bawah apa namanya, Amerika punya ya, dunia ya punya ya, Direct Selling Association DSA. Nah, APLI adalah perwakilan internasional, berbendera internasional. So, kalau Anda kata, ya, kalau Anda katakan ini adalah perusahaan scam, ya, Biples adalah scam, bohong, nggak punya izin, forget it. Nggak usah ngomong banyak-banyak, mereka nggak akan diterima di APLI. Trust me. Nggak akan diterima di APLI itu perusahaan. Sedangkan perusahaan MLM yang benar-benar aja belum tentu diterima di APLI kok. Itu Pak urus menjadi anggota asosiasi penjualan langsung Indonesia.
Saya kira seperti itu, Bro Ferry.